Okay, boys, here we go. Halo guys, di antara semua film yang Celengan Film ceritakan, film mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar dong. Oke, thank you guys. Untuk uploadan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Agen Mr. Chan. Yuk, daripada penasaran, mari kita menonton. Berlatar belakang 1997, di acara pernikahan kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Chan menikahi seorang polwan yang bernama Heng. Chan berprofesi sebagai agen rahasia di mana saat itu ia sedang menjalani misinya. Tanpa sepengetahuan Heng, pernikahannya itu hanyalah manipulasi saja. Chan mengatakan kepada Heng bahwa ayahnya adalah seorang kaki tangan penyalur barang yang berbahaya. Dan di sini, Chan bermaksud untuk mengambil peledak nuklir mini milik ayahnya. Kemudian, Chan menelusuri ruangan rumah itu untuk mencari nuklirnya. Dan setelah ketemu, Chan pun dengan mudahnya mampu membuka tempat rahasia itu dengan kunci yang sebenarnya tadi ia dapatkan. Heng kemudian datang lalu mengetahui bahwa perkataan Chan bukanlah sekedar candaan. Merasa dimanfaatkan, Heng pun menjadi kesal dan berteriak bahwa ada mata-mata di rumahnya. Karena dibekali alat-alat canggih layaknya James Bond, Chan pun berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Setelah 3 hari kemudian, Chan berada di suatu tempat bersama partnernya yang bernama Wonderchild, bermaksud untuk memberikan laporannya. Namun karena nuklir tersebut tiba dengan keadaan rusak, membuat dirinya dipecat dan disuruh untuk melepaskan alat-alat canggihnya. Ketika Chan melihat mobilnya akan diderek, Chan pun bergegas turun dan tak lama kemudian petugas datang menghampiri mereka. Petugas itu yang tidak lain adalah Heng sontak mengeluarkan pistolnya setelah mengetahui pria di depannya adalah Chan. Beruntung Chan dapat lolos pada saat itu. Waktu berlalu, jabatan Heng perlahan meningkat. Hingga pada tahun 2000, ia menjabat sebagai inspektur senior. Dan saat itu, Heng menetapkan Chan sebagai buronan karena telah banyak melakukan pelanggaran di jalan. Tahun demi tahun, Chan menghindari kejaran polisi. Sementara Heng, jabatannya terus meningkat hingga di tahun 2018. Heng ditetapkan sebagai Menteri Keamanan. Heng saat ini ditemani asistennya yang bernama Tai menuju ke suatu tempat untuk menghadiri sebuah perayaan pesta seni internasional. Di tempat yang sama, terlihat Menteri Keuangan yaitu Sang sedang bersiap-siap di ruang ganti dan akan memberikan sambutan di acara tersebut. Akan tetapi, dia merasa pusing setelah memakan makanan yang sepertinya telah diberikan obat di dalamnya. Dan tak lama kemudian, Tuan Sang muncul berpakaian balet lalu menari-nari di atas panggung. Sontak semua penonton pun tertawa dan para media mengambil momen tersebut. Agar hal tersebut tidak semakin buruk, Tai melakukan aksinya. Namun, ia malah tak sengaja terjatuh sehingga bibir mereka saling berciuman. Dan hal aneh pun terjadi di mana si menteri tak sadar apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Sementara Chan sedang melakukan misi independennya bersama Wonderchild di sebuah hotel. Namun, misi itu menjadi kacau ketika partnernya kembali membuat kesalahan sehingga Chan pun bergegas pergi untuk menjalankan misinya. Ia menjalankan misinya menggunakan alat-alat lama canggihnya yang masih tersisa. Dan akhirnya Chan pun berhasil menjalankan misinya saat itu. Lalu kemudian bercumbu dengan kekasihnya. Di tempat lain, Heng sedang mengadakan jumpa pers guna mengkonfirmasi apa yang telah terjadi pada Tuan Sang tempo hari. Ia mengatakan bahwa Tuan Sang baik-baik saja. Dan waktu itu Tuan Sang hanya bersenang-senang di atas panggung. Namun tiba-tiba Heng mendengar kabar bahwa Tuan Sang sedang berada di atas gedung untuk mengakhiri hidupnya. Karena kejadian waktu itu membuat Tuan Sang merasa depresi lalu meminta Heng untuk membantu membersihkan namanya. Namun Heng mengatakan bahwa dirinya adalah pegawai negeri, dia tidak dapat membantu Sang sepenuhnya. Singkat cerita, setelah 20 tahun tidak bertemu, ternyata Heng memerintahkan anak buahnya untuk mencari Chan. Setelah bertemu dengan Chan, rupanya Heng masih menyimpan rasa kepada Chan dan tidak benci sepenuhnya.
Hal itu dibuktikan ketika Chan menggombalinya. I beg your pardon, my dear. Ia hampir tak kuasa menyimpan rasa senangnya dalam hati. Dan ternyata Chan pun tahu bahwa mengapa dirinya diminta untuk membereskan kasus aneh yang menimpa Menteri Keuangan tadi. Karena Heng ternyata adalah keponakan Tuan Sang. Sehingga Heng yang berprofesi sebagai pejabat tinggi negara tidak ingin dipandang jelek oleh masyarakat. Dan di sini Chan mengajukan syarat bahwa jika dirinya telah menyelesaikan misi itu, Chan meminta Heng untuk tidak mencarinya kembali. Keesokannya, Chan mempersiapkan dirinya untuk menjalankan misinya. Dengan kartu kredit dari Heng, Chan mampu mendapatkan semua yang ia inginkan. Kemudian, ia memasuki kapal selam, di mana di tempat itu ia bisa mendapatkan senjata dan aksesoris canggih untuk menjalankan misinya. Heng yang mengetahui hal ini, sontak ia pun marah lalu mendatangi Chan yang saat itu sedang bersama dengan 2 orang wanita cantik. Chan menjelaskan bahwa hal ini adalah termasuk bagian dari misinya, di mana saat ini Chan sebenarnya sedang menginvestigasi kedua wanita tersebut, dan didapatkan informasi bahwa sudah 3 kali berturut-turut tiap Jumat terjadi peristiwa aneh yang menyangkut orang-orang terkenal. Di antaranya adalah Sami penyanyi terkenal dan Cilam penata busana kondang. Menanggapi hal tersebut, Heng mengatakan bahwa hari ini adalah hari Jumat dan kemungkinan bisa saja peristiwa selanjutnya akan terjadi. Setelah itu, Chan kemudian berkunjung ke rumah Tuan Sang guna mendapatkan informasi untuk menentukan targetnya. Di sini, ia malah menemukan sebuah fakta bahwa Tuan Sang mempunyai 2 kepribadian yang berbeda, di mana Tuan Sang selama ini menyembunyikan keasliannya yaitu penata busana dan membuat Tuan Sang selalu tidak puas dengan kesuksesan dan jabatan yang saat ini telah ia dapatkan. Karena tidak mendapatkan informasi terkait peristiwa kemarin, Chan pun berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanannya, Chan merasa hidungnya menghirup bau seperti gas. Lalu, tiba-tiba rumah Tuan Sang mendadak meledak dan terjadilah kebakaran. 連人哋開煤氣自殺你都聞唔到，你係咪特工嚟㗎？錢就使咗啦。 Keesokan paginya, Chan mendapatkan teguran dari Heng. Kemudian Wonderchild menjelaskan bahwa mereka sebenarnya mendapatkan 3 orang pria sebagai target operasinya. Di tempat lain, sudah ada 3 orang yang dimaksud tadi dengan keadaan tidak sadarkan diri. Mereka adalah Li Bu, Cheng Chi, dan Chan Hoyan. Wonderchild mengenalkan alatnya, di mana alat tersebut mampu membaca pikiran mereka. Dan tanpa disadari, pikiran mereka membawa mereka berpikir mereka berada di dunia nyata. Saat itu, Chan pun ikut ke dalam pikiran mereka. Dan inilah penampakan dunia palsu yang disebutkan tadi. Karena alat itu masih dalam pengembangan, jadi Wonderchild akan menggunakan cara manual. Contohnya, jika di dunia palsu mereka digigit nyamuk, Wonderchild harus mencubitnya di dunia nyata. Heng memanfaatkan hal tersebut untuk mengerjai Chan. Selain membaca pikiran mereka, Wonderchild juga mampu menciptakan objek pada dunia palsu tersebut. Mereka pun terkejut ketika cahaya keluar dari pintu besar. Salah satu mereka yang tak bisa melihat diminta untuk berjalan ke arah objek tersebut dan tanpa ia sadari tangannya memegang sesuatu yang empuk tapi nggak begitu besar. Sontak teman-teman lainnya berlari mendekati objek tersebut. Di dunia nyata, Heng tampak kesal melihat hal tersebut. Dengan objek wanita Jepang tersebut, mereka diharapkan dapat berbicara jujur. Dan benar saja, dari alat tersebut mereka tidak bisa berbohong, di mana mereka bertiga mempunyai idola yang sama, yaitu Happy Girl. Happy Girl adalah sebuah grup cewek yang sedang ngehit di waktu itu. Satu persatu dari mereka menunjukkan betapa ngefansnya mereka pada grup cewek tersebut. Salah satunya si Koki mengatakan bahwa keahlian dirinya adalah membuat dan memakan tiram Happy Girl. 專門整 Happy Girls 啲鮑魚嚟食㗎。いただきます。 Karena kesal, Heng pun mengganti objek tersebut dengan sosok yang menakutkan. Namun karena sistem alat itu kemudian error, mereka pun tidak dapat menggali informasi lebih dalam. Oleh sebab itu, mereka pun membicarakan strategi selanjutnya untuk mendapatkan informasi. Dan didapatkan sebuah keputusan di mana Heng menyuruh Chan menyamar menjadi fans Happy Girls tersebut.
Namun karena tidak nyaman dengan penampilannya saat ini, dikarenakan dirinya selalu berpenampilan menarik di depan para wanita sehingga ia memutuskan untuk merubah pakaian penyamarannya. Hank memberikan buku dari salah satu fans Happy Girl di mana ia adalah pemilik obat terlarang tersebut. Namun, fans itu mengalami depresi lalu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebelum kematiannya, ia menulis di buku harian tersebut tentang Happy Girl. Dan Chan menemukan sebuah kata dari buku tersebut yang diduga itu adalah nama obat terlarang. Chan mengunjungi pertunjukan Happy Girl pada sebuah acara yang disebut Dream Girl. Wonder Child terjatuh dan tak sengaja bertemu dengan Angela, salah satu personil dari Happy Girl. Sejak saat itu, mereka dapat mengetahui bahwa hubungan Angela dengan salah satu timnya, yaitu Yuki, di mana Yuki merasa Angela telah merebut salah satu fansnya. Chan dan Wonder Child mendatangi kediaman Yuki guna melanjutkan penyelidikannya, dan tak lama tiba-tiba Yuki datang dalam keadaan mabuk. Yuki marah kepada Cheng karena ia telah menyelamatkan Angela saat di panggung tadi. Kecemburuan Yuki yang berlebihan itu membuat ia mau melakukan apa saja kepada fansnya. Hal itu dibuktikan ketika Yuki mengajak Chan untuk melakukan pengejitan. Namun sayangnya, Chan masih memiliki iman yang kuat. Pada saat malam tiba, Chan berpikir siapakah di antara personil Happy Girl yang kemungkinan menerima obat terlarang itu. Apakah Angela atau Yuki? Dan akhirnya setelah berpikir beberapa jam secara logika, ia mendapatkan sebuah jawaban bahwa Angela lah yang telah mendapatkan obat terlarang tersebut. Paginya, Chan dan Hank mengunjungi sebuah sekolah wanita, di mana Angela lulus dari sekolah tersebut. Namun, sekolah itu adalah sekolah kedua Angela setelah pindah dari sekolah sebelumnya. Dikarenakan ia terlibat perselisihan dengan sahabat-sahabatnya. Hal itu membuat sang guru melompat dari gedung sekolah. Scene berpindah ketika Angela masih sekolah. Pada saat itu, Angela dikucilkan oleh teman-temannya. Lalu, Angela mendapatkan perhatian dari gurunya sehingga timbul perasaan di antara mereka. Namun tak lama kemudian, entah apa yang terjadi, guru tersebut tiba-tiba mencapakannya. Di sisi lain, Angela mengetahui Chan sedang menyelidiki tentang dirinya, sehingga ia pun merencanakan sesuatu dengan obat terlarang yang disebutnya dengan Heidogen. Saat menyelidiki tempat kejadian, saat itu Chan disapa oleh seekor anjing dan merasakan hal yang berbeda pada air liur si anjing. Tak lama kemudian, seorang petugas menemukan sebuah bukti di mana bukti tersebut dalam keadaan hancur. Petugas tersebut mengatakan bahwa Sersan Chan lah yang menghancurkan barang itu lalu meminumnya. Ia mengatakan bahwa tak lama kemudian setelah Sersan meminumnya, ia menjadi gila dengan melakukan pelecehan kepada petugas wanita. Ternyata Sersan Chan yang dimaksud adalah si anjing yang saat itu sedang dipegang oleh Chan. Kemudian Chan pun terkena efek dari Heidogen yang telah diminum anjing tersebut. Saat tersadar, Chan tidak mengetahui apa yang telah terjadi, di mana ia telah mengajar semua petugas, lalu pergi menemui semua mantan-mantannya untuk meminta maaf termasuk pada istri seorang gangster. Yang jadi pertanyaan dari sekian banyak wanita, mengapa Chan tidak meminta maaf kepada Hank yang juga pernah melukai hatinya? Di sini Chan mengatakan bahwa wanita-wanita tersebut lemah, sedangkan Hank adalah wanita yang kuat. Bahkan jika Chan mendorong Hank ke laut, menurutnya ia tak harus meminta maaf pada Hank, karena Hank akan tetap baik-baik saja. Dan tiba-tiba Hank memukul kepalanya dengan botol. Di sisi lain, Wonder Child sakit hati kepada gurunya, lalu berniat untuk membunuh guru tersebut. Beruntung Chan pun seketika datang dan menyuruh Wonder Child untuk berhenti melakukan aksinya. Namun konyolnya Wonder Child malah tak sengaja terkena racun dari bolpen tersebut. Ketika Angela sampai di rumahnya, rupanya Chan telah tiba terlebih dahulu di tempat itu. Tanpa sepengetahuan Chan, Angela kemudian memutar kameranya untuk merekam kejadian tersebut dengan maksud untuk menjebak Chan. Hank pun menyaksikan kejadian itu dari jauh, namun ia tidak bisa mendengarkan apa yang sedang dikatakan oleh Chan.
Oleh sebab itu, Wonderchild mengarang bahasa bibir Chan membuat Hank menjadi salah paham. Sebelumnya Angela mengatakan bahwa ia telah memasang bom di Hong Kong. Ia berharap setelah itu semuanya akan berubah. Tak lama kemudian Chan pun ditangkap dan ribuan para fans Angela pun datang. Karena dijebak, Chan pun masuk penjara. Dan Chan berusaha menjelaskan hal tersebut kepada Hank dan memintanya untuk berkontribusi demi kedamaian Hong Kong. Dan di sini mereka merencanakan untuk membalas jebakan tersebut dengan cara Chan berpura-pura menculik Angela guna mendapatkan Heidogen tersebut dari para fans Angela. Karena tak mau sang idola mati, para fans itu satu persatu menyerahkan Heidogen tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu fans menembakkan senjata lalu mengenai tubuh Chan. Dan ketika salah satu mereka terjatuh, ternyata Heidogen itu yang ditanamkan pada tubuhnya seketika meledak dan menyebar sehingga orang di sekitarnya otomatis terinfeksi. Diketahui gas tersebut membuat 40% orang tak mempunyai rasa empati dan tidak memperdulikan hidup matinya. Kemudian Chan mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan para manusia yang telah terinfeksi tersebut dengan cara memanfaatkan sisa rasa empati mereka. Dengan cara meminta Hank bergelantungan dan berteriak minta tolong. Chan percaya bahwa pada dasarnya manusia mempunyai hati yang baik. Tak lama kemudian efek obat itu pun hilang. Namun Chan jatuh tersungkur akibat menahan lilitan di lehernya. Hank pun panik ketika Chan tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba, ya tentu saja lakon gak ada yang mati ya guys. Di akhir film, Chan pun kembali direkrut menjadi agen rahasia, lalu kembali memanfaatkan seorang wanita untuk menjalankan misinya. Dan film pun tamat.